Itu saja Kak dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih. Kita lanjutkan di kaidah yang pertama tadi, al-aslu fil muamalat as-sihhatu wa fil uqudi al-luzum, ya. Bahwa konsekuensi yang disepakati dalam dalam bisnis atau muamalah itu sifatnya adalah sah saja, ya. Artinya selama transaksinya antara radin itu diperbolehkan. Kemudian dalam bisnis itu atau dalam muamalah itu sifatnya mengikat, ya, akadnya mengikat. Ya, seperti contoh, jika seseorang mempunyai utang kepada si A, maka wajib dia melunasinya karena telah membeli barang yang dimilikinya. Kemudian bisa juga diartikan bahwa seseorang itu pada dasarnya ingin bertransaksi dalam jual beli, ya, sah saja. Kemudian apakah dia boleh membeli barang yang bukan miliknya? Tidak boleh kan? Karena sifatnya luzum itu miliki, artinya barang yang dijual itu harus milik sempurna. Seperti halnya kemarin kita bahas, bolehkah Amil menjual beras yang dititipkan kepadanya? Tidak boleh. Kenapa? Karena Amil bukan pemilik beras tersebut. Apalagi dijual ke orang lain yang ingin berfitrah. Nah, itu juga tidak diperbolehkan karena sifat Amil hanya menerimakan beras saja. Yang kedua, transaksi di masjid juga tidak boleh juga, ya, karena sifatnya tidak dibenarkan oleh Islam karena tidak ada yang namanya atau tidak dianjurkan untuk bertransaksi dalam masjid, ya. Baik, yang kedua, kaidah kedua, al-aslu fil aqdi ridal muta'aqidaini wa natijatuhu ma iltazamahu bita'aqudi. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menghafal kaidah ini. Dan yang lainnya juga, suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi karena kedua belah pihak. Jadi tadi kita bahas di awal bahwa akad jual beli atau akad dalam transaksi itu harus saling ridho, ya. Nah, jika mereka sudah saling ridho, maka sifatnya menjadi sah atau mengikat kedua belah pihak terhadap apa yang telah ditransaksikan. Jadi kalau misalnya dia tidak ikhlas dengan apa yang yang dijual atau dibeli, itu namanya menjadi transaksi yang zalim, ya, atau terzalimi, ya. Maka harus kita fokuskan bahwa transaksi itu harus saling ridho, ya. Nah, contohnya seperti apa? Ketika kita membeli barang dengan harga bensin, ya, seliter misalnya, ya, maka orang Banjar akan mengatakan apa? Juallah. Kemudian dibilang tukarlah, ya. Nah, tapi jika dia menjual barang yang sifatnya 1 liter tadi kurang, maka itu disebutkan mengurangi timbangan. Ya, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, kata Allah. Tapi kan Pak, sudah akad Pak, juallah tukarlah, artinya ridho. Ya benar, tapi kalau sifatnya mendustai orang lain, berarti dia sebenarnya zolim. Ya. Nah, maka kezaliman ini yang disebutkan bahwa dia tidak ridho dengan apa yang telah dia belinya. Maka si pembeli atau si penjual harus menjelaskan, nukar bensinkah? Ya, berapa liter? 1 liter. Kami kadang menjual 1 liter, Pak. Kami menjual yang dalam botol ini. Nah, meskipun botolnya kurang dari 1 liter, Pak, ini. Nah, buktinya 1 liter kurang. Berarti yang pengen tukar adalah sebotol kurang dikit, bukan 1 liter, Pak. Oh, mau kayak itu apa, Pak? Nah, itu sah sudah. Tapi kalau dia menjual barang yang disebutkan 1 liter, tapi dia mengakal, maka hati-hati dengan konteks mengurangi timbangan, ya. Dan contoh yang lain silakan nanti kawan-kawan kirim contoh-contohnya, ya, di WA saja, cukup dikirim, ya. Kemudian kaidah selanjutnya, al-aqdu 'ala al-a'yani kal-aqdi 'ala manafi'iha. Ya. Akad yang objeknya benda tertentu itu seperti akad yang manfaatnya benda tersebut. Contoh, jika dia mengontrak rumah, maka apa yang dia miliki dalam rumah tersebut dia boleh mengambil manfaatnya. Ya, banyunya, tempat kolamnya, kalau ada kompor ya kompornya, ada kursi ya kursinya, dan seterusnya dan seterusnya.
Jika rusak kembali ke kaidah sebelumnya, maka yang rusak itu wajib diganti dan tidak mengurangi pembayaran kontraknya. Bukan dipotong, tapi tetap wajib bayar. Tapi akad di awal tadi apa? Kesepakatan. Harus jelas ya. Apa saja yang boleh digunakan, apa saja yang tidak. Maka itu disebut dengan istilah akad al-a'yan. Ya. Menyewa mobil rental, boleh dipakai mobilnya. Kilometernya berkurang ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian bensinnya berkurang ya nggak apa-apa, karena itu hak si penyewa. Rusak, maka wajib diganti, tapi tidak mengurangi bayaran sewa rental. Seperti ada sebelum. Jadi al-aqdu ala ayan, kal-aqdi ala mana fi'liha. Ya. Lanjut. Atau contoh yang lain. Kaidah yang keempat, kullu ma yasihhu ta'diduhu min al-uqudil mu'awadat fala yasihhu tawqituhu. Setiap akad yang mu'awadah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara. Contohnya pada transaksi jual beli, pedagang menyerahkan barang dagangannya dan membeli menyerahkan sejumlah uang dan disepakati kedua belah pihak sebagai harga. Mu'awadah, saling memberikan. Bila kepemilikan barang dagangan tersebut dibatasi dan transaksi jual beli tersebut, maka transaksi itu berubah jadi sewa menyewa. Jadi gini, misalnya seseorang membeli piring, ya, kemudian disepakati harganya Rp1.000. Kemudian kutukari piring tersebut Rp1.000. Maka setelah kutukari tinggal dalam toko tersebut, maka tidak boleh disewakan atau dijual lagi ke orang lain. Itu namanya kullu ma yasihhu ta'biduhu. Akad yang sifatnya jual beli jika dilakukan itu sudah kepemilikan, maka tidak boleh jika dilakukan dalam bentuk waktu. Waktu tidak boleh. Ya. Misalnya menjual barang yang masih belum masak di pohon misalnya. Ini aku jual rambutan sepohonan mentah, tidak boleh. Harus dijelaskan yang mana saja yang boleh dimakan atau dijual, mana saja yang boleh diambil. Tapi kalau misalnya aku jual sepohonan, ambil aja berataan, kada perlu pakai timbangan, apakah diambil silahkan, ya itu kada apa-apa. Tapi kalau dia menjual sepohonan tapi ditunggu 3 bulan lagi baru mengambil, itu ngarannya taukid, bawa waktu, kada boleh. Ya. Akadnya kan halan, akadnya langsung, tiba-tiba diberikan waktu, kada boleh. Ya. Ya, mungkin sangkal atau merasa terzalimi pemilik rambutan. Setelah 3 bulan ternyata buahnya melebat banyak banget. Akhirnya kan merasa dirugikan. Ya. Yang kelima, kullu syartin kana min maslahatil aqdi aw min muqtadahu fa huwa jaizun. Setiap syarat yang kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan. Contohnya, dalam jual beli saham, transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan kepada bank atau pihak ketiga, ya, maka diperbolehkan saja. Contoh misalnya gini, orang menyandai emas di Pegadaian, tapi yang ditukar adalah harga yang sekarang, itu boleh karena ada maslahatnya. Kada boleh apa berhutang nukarnya, itu kada boleh. Ya. Misalnya gini. Aku nukarir mobil ini lah ya, selama 3 bulan berhutang. Ya boleh, silahkan. Kemudian jika diberikan syarat, misalnya boleh ya nukar 3 bulan lagi, tapi silahkan dipakai dulu, nggak boleh. Ya, kalau nukar ya nukar saja, nggak boleh diambil manfaat sebelum ada akad jual beli. Ya. Maka diperbolehkan saja ya jual beli tersebut. Nih ada pensil lah, kutukari pensil ikam. Ya, kutukari Rp1.000. Ternyata pensilnya dipakai dulu oleh pemilik pensil pertama, tidak boleh. Syaratnya sudah dijual, kecuali jersey pembeli, jersey penjual, ku jual Rp1.000 pensil ini, tapi ku pakai dulu lah selama 2 bulan. Itu juga sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Karena syaratnya sudah jual beli. Ya, bukan menggadaikan. Ya.
Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan jika ada yang bertanya dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.